Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pranurmawan dengan NIM A11 2020 12417. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan saya, yaitu membuat 10 filter citra untuk membandingkan MSE-nya. Langsung saja untuk filter pertama, saya menggunakan filter median, di mana di sini saya memakai data random untuk mempermudah pembuktian perhitungannya, karena jika memakai data dari citra asli akan terlalu banyak. Lalu langkah selanjutnya ada figur 1, ini untuk menampilkan citra. Lalu kita definisikan DT median sama dengan DT dan mendefinisikan baris dan kolomnya. Nah, pada filter median saya menggunakan perulangan for i sama dengan 2.2 baris min 1, for j sama dengan 2.2 kolom min 1, filmet sama dengan median karena ini filter median, lalu dt i, j, dt i, j plus 1. Nah, ini didapat dari sini, T1, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Ini ada koordinatnya I, Y plus 1, I min 1, J min 1, J plus 1. Nah, T berada pada I, J, T1 berada pada koordinat I plus 1, J, T2 ada pada koordinat I plus 1, J min 1, T3 pada I, J min 1, T4 pada I min 1, J min 1, T5 pada I min 1, J, T6 pada I min 1, J plus 1, T7 I, J plus 1, dan T8 I plus 1, J plus 1. Nah, ini dimasukkan semua ke sini. Lalu ada DT median I, J sama dengan fix filmet. Lalu di sini ada untuk memanggil data, dan ini untuk menampilkan hasil dari filter median, dan di bawah ini merupakan untuk menghitung MSE. Di sini saya menggunakan cara manual, di mana error sama dengan dt min dt median. Dt adalah data awal, yaitu random text ini, dan dt median merupakan hasil dari filter ini. Lalu untuk square sama dengan error pangkat 2. Nah, untuk m-nya ini sama dengan rata-rata dari square-nya. Langsung saja masuk pada perhitungan Excel. Nah, di sini data awal saya ambil dari ini, dari data randomnya. Kita run dulu. Oke, sudah terekam. Nah, untuk mencari filter median, kita yang tepi-tepi ini masih sama menggunakan data awal, jadi sama dengan ini, enter. Untuk tepinya masih sama karena yang akan diolah itu yang tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1. Nah, ini ke bawah, ke bawahnya 10, ke kanannya 9. Nah, untuk filter median caranya yaitu sama dengan median dalam kurung matriks 3x3 dari data awal, lalu enter. Nah, kalau sudah begini kita tinggal tarik. Kita beri border dulu biar terlihat jelas. Nah, ini merupakan hasil dari filter mediannya. Bisa kita buktikan dengan cara buka bagian home, open variable dt median.
Bisa kita lihat di sini ada 140, 141, 153, 153, 153, 153, 131 dan 131. Iya, sudah sama ya. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu menghitung MSE. Untuk pertama kita mencari errornya dulu, yaitu data awal dikurangi data median. Itu sama dengan data awal dikurangi data median. Seperti tadi kita tarik ke bawah 10, ke kanan 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, ini merupakan hasil perhitungan dari error codingan filter median. Langsung saja kita buktikan pada bagian home, open variable, dan E1. Bisa kita lihat di sini ada min 110, 102, min 68, 0, 71, 9, 0, min 170. Ya, udah sama. Berarti langkah selanjutnya yaitu menghitung square dengan cara error dipangkatkan 2. Dengan rumus sama dengan error, diklik saja, pangkatkan 2. Seperti tadi kita tinggal tarik ke bawah, kurang 1 ya, ke bawahnya 10, ke kanannya 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, ini merupakan perhitungan dari square. Langsung saja kita buktikan open variable S1. Bisa kita lihat di sini ada 12.100, 10.404, 4.624, 0, 5.041, 81, 0, 14.400. Nah, datanya sudah sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung M-nya, di mana M merupakan rata-rata dari seluruh square, seluruh matriks square. Itu sama dengan rumus rata-rata yaitu average. Lalu kita blok semua dari square ini. Nah, kita lihat di sini MSC-nya yaitu 3451. Di sini ada 3451. Oke, langsung saja kita catat. Untuk MSE pertama yaitu 3451. Saya akan menunjukkan jika di run menggunakan data dari citra aslinya. Ini di komen dulu. Ini dibuka komennya. Kita run. Ya, ini masih proses running ya, karena mungkin laptop saya habis kena servis jadi agak lemot. Ini masih proses running. Nah, ini data sudah muncul. Ini merupakan citra awal dan ini hasil dari filter median. Bisa terlihat di sini tidak begitu jelas ya, tapi
data hasilnya, citra hasilnya ini menjadi agak blur. Oke, lanjut ke filter kedua, yaitu filter Mean. Sama seperti filter median, di sini saya menggunakan data random ya untuk mempermudahkan perhitungan di Excel nanti. Lalu ini untuk menampilkan data, kita definisikan dulu dt mean sama dengan dt. Lalu definisikan baris dan kolomnya. Masih menggunakan perulangan yang tadi. Bedanya di sini saya menggunakan rumus Mean. Mean yaitu rata-rata. Di sini kita memanggil data, menampilkan citra, dan menghitung MSE. Langsung saja kita kembali ke Excel. Di sini merupakan filter Mean. Sama seperti tadi ya, yang bagian tepi-tepi itu masih sama kayak data awal. Tinggal kita tarik ke bawah 10, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini ke kanan 9, ke bawah 10, ke kanan 9. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini kita menggunakan rumus Mean. Itu dengan cara Mean yaitu rata-rata. Kalau di Excel rumusnya average. Average dari citra awal, matriks 3x3-nya dari data random. Di sini ada angka koma ya. Bentar, saya running. Open variable data Mean. Nah, di sini kan datanya 130, tidak ada komanya. Jadi kita harus bulatkan ini ke bawah dengan cara rundown Nah, average sini Excel saya menggunakan koma 0. Kita enter. Nah, itu cara untuk pembulatan ke bawah. Oke, kita tarik saja ke bawah dan ke kanan. Kita beri border dulu biar terlihat rapi. Lalu kita bandingkan dengan data yang ada di MATLAB, apakah sudah sama atau belum. Nah, di sini ada 130, 143, 156, 155, 153, 144, 116, dan 113 ya. Datanya sudah sama. Untuk langkah selanjutnya seperti tadi, kita menghitung MSE. Untuk langkah pertama dengan cara mencari error, yaitu dt min. Data awal yaitu data random tadi dikurangi data hasil dari filter Mean. Sini error. Dan di sini caranya yaitu sama dengan data awal dikurangi data Mean. Kita enter. Seperti tadi, kita tinggal tarik 10, tarik ke kanan, kita tarik ke kanan 9. Jangan lupa dikasih border. Oke, langsung aja kita lihat persamaannya. Nah, di sini ada min 100, 100, minus 71, min 2, 71, 18, 15, dan minus 102. Dia datanya sudah sama. Lanjut kita ke perhitungan square. Itu dengan cara error dipangkatkan 2.
kita tarik ke bawah 10 dan ke kanan 9. Oke, langsung saja kita buktikan pada bagian home, open variable, dan S1. Oke, di sini ada 10.000, 10.000, 10.000, 5.041, 41, 5.041, 324, 225, dan 10.404. Ya, datanya sudah sama. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu menghitung MSE-nya. Dengan cara MSE itu sama dengan frac rata-rata dari square. Nah, ini merupakan MSE dari perhitungan kedua, yaitu filter Mean 2824. Di sini ada 2824. Ya, sudah sama. Langsung saja kita kopikan. Saya akan menunjukkan hasil jika di run menggunakan data dari citra aslinya. Kita komen dulu. Kita open dan kita run. Oke, ini merupakan hasil dari filter Mean ya. Dapat kita lihat kalau data kedua di sini, citra kedua di sini menjadi lebih blur dari citra yang pertama. Kita lanjut ke filter yang ketiga, yaitu filter min. Sama seperti dua filter sebelumnya, di sini saya menggunakan data random untuk mempermudah pembuktian perhitungannya. Saya ada figur mshow untuk menampilkan citra. Lalu di sini kita definisikan dulu dt min sama dengan dt. Lalu menggunakan filter min. Seperti tadi, bedanya di sini saya menggunakan rumus min. Lalu memanggil data, menampilkan citra hasil dari filter min, dan menghitung MSE-nya. Langsung saja kita ke perhitungan Excel. Di sini ada dt min, filter min. Oke, yang pertama seperti tadi, kita kopikan dulu tepi-tepinya ya, karena masih sama dengan data awal. Kita hitung ke bawah 10. Ini kelebihan 1, ini dihapus. Lalu ke kanan 9. Lalu untuk filter min dengan rumus min matriks 3 kali 3. Enter. Ini tinggal kita tarik. Lalu kita tarik ke kanan. Jangan lupa dikasih border untuk mempermudah.
Nah, selanjutnya kita buktikan di sini. Bagian home, variable, dan determine. Apakah sudah sama atau belum? Di sini ada 0, 30, 65, 78, 78, 21, 11, dan 11. Ya, datanya sudah sama. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghitung MSC-nya. Sama seperti yang tadi dengan cara mencari error, square, dan M. Langsung saja di sini ada bagian error. Dengan rumus citra awal dikurangi dengan data awal, yaitu data random dikurangi dengan hasil dari filter min. Enter. Oke, di sini tinggal kita tarik dan tarik. Ya, kita buktikan ya. Pada bagian open variable dan E1. Nah. Oke, di sini ada 30, 213, 20, 75, 146, 141, 120, dan 0. Oke, datanya sudah sama yang bagian error. Selanjutnya kita lanjut ke bagian square. Oke, untuk rumus square di sini seperti tadi, yaitu error dipangkatkan dengan 2. Saja kita tarik ke bawah 10 dan ke kanan 9. Oke, langsung kita lihat persamaannya apakah sudah sama. Di sini ada open variable dan S1. Kita geser ke kanan. Di sini ada 900, 45.369, 400, 5.625, 21.316, 19.881, dan 14.400. Totalnya sudah sama. Langkah terakhir kita menghitung MSC-nya. Kita copy saja. Lalu untuk rumusnya di sini kita enter. Di sini ada hasilnya, yaitu 9356. Nah, ini MSC-nya 9356. Oke, kita copy, kita taruh di notepad. Untuk MSE keempat, saya akan menunjukkan hasil dari running jika menggunakan data aslinya. Ini kita komen dulu. Lalu kita buka komen yang ini, kita share, kita run. Nah, ini merupakan hasil dari filter min. Dapat kita lihat di sini jika hasilnya citra akan lebih gelap dari citra awal. Oke, lanjut ke filter keempat, yaitu filter max. Di sini untuk 10 codingan saya menggunakan data random ya. Masih sama datanya, sama semua untuk 10-nya. Lalu ada ini untuk menampilkan citra awal. Lalu kita definisikan data max dan definisikan baris dan kolom.
Lalu untuk filternya, filter max masih sama seperti 3 filter sebelumnya. Bedanya di sini saya menggunakan rumus max. Kita manggil data, menampilkan citra dan menghitung MSC-nya. Langsung ke perhitungan. Sebelumnya saya run dulu. Oke. Kita kembali ke Excel. Di sini ada filter max. Di sini masih sama seperti data awal, kita bentuk bagian tepinya ke bawah 10, dan ke kanan 9. Oh sorry, ini bagian tepi doang, kanan 9, 10. Ya, untuk filter max kita menggunakan rumus max dan matriks 3x3 dari data awalnya. Kita enter. Kita tinggal tarik ke bawah, bentar ke kanan. Ya, untuk pengputihannya kita buka bagian home maupun variable dan dt max. Oh, sudah sama. Di sini ada 244, 243, 243, 224, 228, 228, 228, 200. Ini sudah sama. Oke, selanjutnya kita menghitung MSC dengan cara pertama mencari errornya. Untuk mencari error seperti tadi, kita menggunakan data awal dikurangi data hasil dari filternya. Itu data awal dikurangi filter max. Di Excel mudah ya, kita tinggal tarik gini untuk copy seperti ini. Untuk copy formatnya, langsung saja kita buktikan pada perhitungan bagian error, bagian home, open variable, dan E1. Di sini ada main 214, kosong, main 158, main 71, main 4, main 66, main 97, dan main 89. Oke, sudah sama. Lanjut ke langkah selanjutnya, bagian square. Square dengan cara error dipangkatkan 2. Lalu kita tarik ke bawah 10. Dan ke kanan sebanyak 10. Sorry, ke kanannya 9. Oke, kita buktikan pada bagian open variable S1. Oke, di sini kita cek ada 45796 0 24964 5041 16 4356 9409 35721. Ya, sudah sama. Selanjutnya kita langsung menghitung MSC-nya. Saja dengan cara average semua square ini. Nah, hasilnya 8869. Oke. Ini merupakan MSE keempat. Saya akan tunjukkan jika menggunakan citra asli. Kita ini open comment. Lalu yang ini kita comment.
save lalu kita run. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan filter max, dimana di sini kecerahannya terlihat ya, data awalnya begini, data akhirnya citra akhirnya menjadi lebih terang. Oke, untuk codingan untuk filter ke-5 dan ke-6 di sini saya menggunakan bantuan kernel, dimana jika di Wikipedia kernel merupakan suatu matriks kecil yang digunakan untuk blurring, sharpening, embossing, edge detection, dan lain-lain. Seperti contoh di sini ada identity menggunakan kernel ini, edge detection ada 3, sharpen, box blur, Gaussian blur, dan unsharp masking. Oke, yang pertama ada sharpening, yaitu ini. Saya masih menggunakan data random ya. Lalu ini merupakan kernelnya tadi yang ada di Wikipedia. Lalu di sini aplikasikan filter ke dalam citra. DT filter sama dengan infilter. Nah, infilter ini saya menggunakan konsep korelasi ya. Saya akan jelaskan. Nah, korelasi adalah perkalian antara dua buah fungsi, yaitu f dan g. Kalau di codingan saya, f ini merupakan data random. Untuk g-nya yaitu tadi matriks 3x3, yaitu kernelnya. Dengan cara mengalihkan ini dan ini. Yaitu karena ini matriks 3x3, kita ambil 3x3 dulu dari sini. 20 kali 0 ditambah 13 kali 1 tambah 8 kali 0 tambah 18 kali min 1 tambah 8 kali 1 tambah 19 kali min 1 ditambah 10 kali 0 tambah 13 kali 1 ditambah 8 kali 0. Hasilnya negatif 3. Karena di tengahnya 8, kita taruhnya di sini, di 8. Terus sampai semua terisi. Nah, ini merupakan korelasi yang tanpa menggunakan filter ya. Untuk di codingan saya ini saya menggunakan filter dengan cara menambahkan 0 di setiap tepinya. Oke, lanjut. Kita buka bagian Excel. Bukan data awal, kita copy. Lalu ini saya tambahkan 0. Lalu di sini ada filter sharpening 1. Sorry, ini ada typo. 1. Kita kopikan, cuman kita run dulu. Ini kita buka pada bagian variable, variable dan filter. Kita kopikan.
Nah, ini merupakan kernel dari filter sharpening ya. Langsung saja kita kalikan di sini, yaitu ada DT filter. Kita buat kernel aja. Lalu di sini ada DT filter. Itu bisa kita sebut filter sharpening. Yaitu dengan cara mengalihkan matriks 3x3 dengan bantuan ini dan dengan kernel ini. Ini menggunakan padding ya, sorry, kita menggunakan bantuan paddingnya. Ini harusnya ini yang pertama. Saja di sini kita ini dikali dengan 0 tambah ini dikali dengan min 1 tambah 0 dikali dengan 0 ditambah dengan ini dikali dengan min 1 lalu ditambah ini dikali dengan 5 kasih kurung dulu, lalu ditambah dengan ini, sorry, ini dikali dengan 0 ditambah dengan ini mohon maaf, dikali min 1 ya, lalu tambah dengan ini dikali dengan 0 tambah dengan ini dikali dengan min 1 tambah dengan yang terakhir dikali dengan 0. Kita enter. Nah, hasilnya 1125. Kita tarik ke bawah sebanyak 9 dan ke bawah sebanyak 10 dan ke kanan sebanyak 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita beri border dan border. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini ada pen variable dan data filter. Nah, ini merupakan kita bandingkan ya. Ini ada min 1125, min 19, 558, 635, min 35, min 142, 879, min 305, 47 dan 63. Oke, jika DT filter sudah ketemu di sini, ini merupakan untuk menampilkan citranya, dimana figur 1 merupakan citra awal, yaitu citra yang original, dan ini setelah diproses menggunakan kernel sharpening. Lalu kita menghitung MSE dengan cara seperti tadi, menggunakan manual, mencari error, square, dan M. Langsung saja kita hitung. Di sini ada error, itu sama dengan data awal dikurangi dengan hasil dari filter. Di sini kita tinggal tarik ke bawah sebanyak 10 dan ke kanan sebanyak 9.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, kita buktikan pada bagian error. Sudah sama ya. Di sini ada main 881, 114, main 338, main 431, 115, 220, main 651, 325, 4, dan main 455. Selanjutnya kita menghitung MSE-nya. Oh, sorry, kita menghitung S-nya. Itu square. Dengan cara seperti tadi, error dipangkatkan 2. Tekan 9. Langsung saja kita buktikan demikian. Ini kita buka S1. Ini bisa kita lihat di sini udah sama ya datanya, 776161, 12996, 114, 244. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung MSE. MSE sama dengan average, itu rata-rata dari ini semua, dari square. Gas. Ini merupakan MSE-nya 113974. Nah, 113977. Kita copy ke sini. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil jika di run menggunakan data citra aslinya. Kalau kita komen ini, oke, kelebihan langsung aja kita run. Nah, ini merupakan filter dari hasil citra dari filter sharpening. Bisa kita lihat di sini data yang kedua lebih jelas ya, karena dia mendapatkan filter sharpening, yaitu penambahan detail. Untuk filter sharpening yang kedua ini sebenarnya sama, bedanya kita menggunakan kernelnya menggunakan ini 0, main 0,5, 0, main 0,5, 3, main 0,5, 0, main 0,5, dan 0. Langsung saja saya tunjukkan hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari sharpening yang kedua. Masih sama ya, ini lebih
lebih detail dari yang pertama karena dia mendapatkan filter detailing, yaitu sharpening, detail bentuk. Oke, sepertinya untuk MSC nya saya ini salah ya, harus menggunakan data dari citra aslinya. Nanti saya akan coba run ulang. Nah, untuk filter ketujuh ada edge detection ya, ini masih sama seperti sharpening tapi ada sedikit tricky ya di sini. Untuk edge detection itu ada 3. Nah, kernelnya juga beda-beda. Ada ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini saya menggunakan kernel yang edge detection pertama. Langsung saja saya tunjukkan, untuk perhitungannya masih sama seperti filter-filter sebelumnya. Nah, untuk edge detection yang pertama ini kurang begitu jelas ya, karena ini masih hitam dan garis putihnya masih sedikit. Lalu untuk edge detection 2 kita coba run. Nah, ini hasilnya menjadi lebih jelas ya, bisa kita lihat daripada yang edge detection menggunakan kernel yang pertama tadi. Di sini garis putihnya sudah mulai tampak, ini sudah mulai terlihat bahwa ini bentuk tangan, dan ini rambut, ini telinga, mata, hidung, dan muka. Oke, lanjut edge detection yang ketiga, yaitu filter ke-9. Saja kita run, untuk perhitungannya masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk ini menjadi sangat lebih jelas. Yang ketiga, di sini bentuk-bentuknya, bentuk badannya, bentuk angka 7, ada ini sponsor Nike, ini lambang Portugal, ini sudah lebih jelas ya daripada 2 edge detection sebelumnya. Di sini tangan, mukanya sudah lebih jelas. Untuk yang filter ke-10 ini merupakan Gaussian blur, dimana di sini sebentar. Oke, ini kurang 1/16. Dimana di sini kernelnya menggunakan dikalikan 1/16 dulu sebelum dikalikan dengan data asli. Jadi untuk perhitungannya taruh dulu. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian tadi ya, dimana 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16, dan 1/16. Ini saya kasih Gaussian blur. Ini merupakan hasil dari tadi. Kita coba kalikan lagi. Di sini ada 1, 2, 1.
2 4 2 1 1 2 1. Kita coba bagi dengan 1/16. Sorry, ini hasilnya kita coba sama dengan ini per 16. Maka sama ya, sama, kita tarik sini dan ke kanan. Nah, yang membedakan Gaussian blur dengan sharpening dan edge detection yaitu pada kernelnya, dia dibagi dengan 16. Jika tadi data awal langsung dikalikan dengan matriks kernelnya, di sini kernelnya kita bagi dulu dengan 16, baru kita kalikan data awal dengan hasil dari pembagian tersebut. Untuk langkah selanjutnya masih sama, kita mau mencari MSE dan lain-lain. Langsung saja saya tunjukkan hasil dari filter Gaussian blur. Kita run. Nah, ini merupakan hasil dari filter Gaussian blur, dimana hasilnya di sini cukup terlihat blur ya, lebih blur dari figur yang satu, yaitu figur awal. Filter Gaussian blur ini konsepnya sepertinya seperti median dan min, menjadikan gambar lebih blur. Ya, untuk perhitungan MSE-nya saya ulangin. Jika menggunakan data awal, kita hapus dulu. Di sini pada filter median yaitu 35123. Lalu untuk mean, taran, masih proses loading ya, karena laptop saya habis di service. Nah, ini merupakan hasil perhitungan kedua dari filter mean. Merupakan MSC-nya bukan citra asli, yaitu 62886. Untuk ketiga menggunakan min. Ini agak sedikit lama ya karena kita menggunakan perulangan di sini. Nah, ini merupakan M yang ketiga dengan filter min. Sangat besar.
sorry. Lanjut ke data max, kita run. Nah, untuk data max kita melakukan M1 sama dengan 0. Tidak ada error sama sekali. Untuk filter kelima, ya, ini MSE nya 19,1446. Lanjut ke 6, sharpening kedua. Sini ada 9,2327. Lanjut edge detection. Ini masih belum terlihat bentuknya ya. Dia 215, banyak sekali. Lalu edge detection kedua. Ini sudah terlihat cukup jelas. Ya, MSE-nya 208. Lalu yang edge detection ketiga, nah ini sudah terlihat cukup jelas ya, pasti MSE-nya lebih kecil dari edge detection sebelumnya. Nah, ada 198. Untuk MSE ke 10, kita tadi Gaussian blur. Kita coba run. Nah, ini merupakan MSE ke 10, yaitu 5,1481. Nah, dapat kita simpulkan di sini untuk MSE keempat itu 0. Ini merupakan filter terbaik ya. Tadi saya menggunakan filter max, dimana MSE-nya sama dengan 0. Dan yang paling banyak yaitu edge detection yang pertama. Di sini yang paling jelek filternya karena MSE-nya semakin sangat banyak. Jadi kesimpulannya semakin kecil MSE maka semakin bagus hasil dari filter tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.